Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ibu, bapak, saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan materi tentang sabar. Kali ini kita sampai pada materi yang kedua. Sabar di dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan setelah mengatakan kami beriman tanpa diberikan ujian? Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kita merasa kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, kita akan terlepas dari yang namanya ujian? Pertanyaan ini tentu mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman harus siap ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Karena ujian yang Allah berikan akan menjadi indikator seberapa kuat, seberapa baik, seberapa tulus keimanan yang ada di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ujian datang, ujian itu mendatangi orang-orang yang beriman, sikap orang-orang yang beriman sudah disiapkan, yaitu dengan sabar, dengan menahan jiwa, dengan menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Ibu, bapak, dan saudara mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 Allah SWT menyampaikan kepada kita, walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melalui dua ayat ini Allah menyampaikan bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit rasa lapar, diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira, dan bergembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ketika kita menyadari bahwa ujian akan datang kepada diri kita sebagai sebuah keniscayaan, maka kita menyiapkan hati, mengisinya dengan kesabaran,
kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa diliputi rasa sabar. Sehingga ketika musibah atau ujian Allah datangkan kepada kita, hati kita rela. Hati kita menerima. Karena ketika Allah menyampaikan sebuah musibah kepada kita, ada banyak kebaikan yang telah Allah siapkan di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, seseorang yang diberi musibah oleh Allah berupa rasa sakit. Ada banyak hikmah yang bisa dia dapatkan ketika sakit itu datang pada dirinya. Ketika dia diberikan rasa sakit, minimal yang pertama, dia bisa beristirahat di rumah. Ketika dia tidak diberikan rasa sakit, aktivitasnya penuh. Mungkin dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam. Tapi ketika dia diberikan rasa sakit, dia akan beristirahat di rumah. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan keluarganya. Yang kedua, ketika dia diberikan rasa sakit, setiap rasa sakit itu mendera tubuhnya. Rasa sakit itu menghinggapi hati dan perasaannya. Dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih untuk berzikir. Setiap rasa sakit itu datang, dia akan menyebut asma Allah. Dia akan menghindarkan diri dari berkeluh kesah. Bukankah semakin sakitnya datang, semakin sering juga dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kebaikan. Yang ketiga, ketika ada seseorang yang ditimpakan musibah berupa rasa sakit, akan ada kegiatan silaturahim. Sanak saudara akan datang untuk berkunjung. Sanak saudara akan datang untuk menjenguk. Yang tidak bisa datang berkunjung mungkin bisa menanyakan kabar saudaranya melalui pesan telepon, melalui pesan SMS, atau melalui pesan video call. Ini pun memberikan hikmah. Sakit itu mendatangkan kesempatan orang untuk bersilaturahim. Yang keempat, ada kebaikan juga ketika ada orang yang sedang sakit. Orang-orang yang datang menjenguk, orang-orang yang tidak sempat datang, tetapi menghubunginya lewat telepon, lewat SMS, lewat video call, akan menyampaikan doa. Di sini juga ada kebaikan, orang muslim saling mendoakan. Yang sehat mendoakan kesembuhan kepada yang sakit mendoakan kepada Allah agar saudaranya yang mendoakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, dan saudara mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang kelima misalnya, orang yang diberikan musibah berupa rasa sakit dari Allah Subhanahu wa taala, setiap dia bersabar, maka dia akan naik derajatnya, tingkat kesabarannya akan meningkat. Setiap rasa sakit itu datang, dia bersabar, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Karena tidak ada satupun rasa sakit yang mendatangi orang beriman, melainkan kafarat atas dosa-dosanya. Ibu, bapak, dan saudara mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Maka ketika musibah yang telah Allah tetapkan menimpa orang-orang yang beriman, siapkan hati ini. Siapkan jiwa, siapkan pikiran untuk ridho. Ucapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ridho dengan segala qada dan qadarmu, termasuk ridho dengan musibah yang telah Engkau tetapkan kepadaku. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, ketika musibah ini datang, hamba tetap dalam keadaan sabar. Lindungilah hamba agar tidak berkeluh kesah, agar tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan qadarmu, apalagi tidak rela dengan ketentuan-ketentuanmu. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah bisa mengelola hati, mengelola jiwa, sehingga hati kita bisa bersabar, kita sudah betul-betul memahami konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka kesabaran yang Allah perintahkan di dalam menghadapi musibah, insya Allah bisa kita laksanakan. Apalagi
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Demikian mudah-mudahan mencerahkan kita semua dan kita bisa bersabar ketika Allah menimpakan musibah kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.